Shalom Gereja Tuhan, welcome to MS Update Minggu. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to December, saudara-saudara terkasih. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Karena ini bulan Desember, kita akan melaksanakan Natal. Untuk waktu dan tempat akan diinfokan segera. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk acara Natal kita, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Berikutnya mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara-saudari, mari kita kobarkan roh kita untuk berdoa bersama-sama di dalam doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 10 sampai pukul 12 siang via Zoom meeting. Demikian MS Update minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tanpa terasa saat ini kita sudah ada di minggu pertama di bulan terakhir di tahun ini. Tahun ini dikatakan banyak orang bukan tahun yang mudah, tapi kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, kasih setia Tuhan terbukti untuk setiap kita. Amin. Untuk itu saat ini kami mau undang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk kita naikkan syukur kita, untuk beri pujian, hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu terbukti untuk setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami mau angkat syukur kami lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau baik. Tiada pribadi seperti-Mu Tuhan. Kami angkat syukur kami. Syukur buat kebaikan-Mu. Syukur buat kasih setia-Mu. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah lupakan. Terima kasih Tuhan. Syukur buat nama-Mu. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami bawa lebih lagi segenap hati kami Tuhan, segenap jiwaku memuji menyembah-Mu Yesus. Kami rindu lebih lagi dekat di hadirat-Mu Tuhan. Itulah yang kami perlukan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lebih lagi nyatakan kerinduan setiap kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindukan memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
kekudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu ku rasakan kasih-Mu, ya Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Lebih lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan dalam roh. Orabaya shandararararabaya rarabaya rabaya rarararabaya shandaraba. Orabaya shakanararararabaya rarabaya shakanarararaba. Orabaya shandararararabaya shandararabaya rabaya rabaya rararararaba. Orabaya shakanararararabaya rabaya rabaya. Orabaya shandararararabaya. Orabaya shandararararabaya rabaya. Orabaya shandararararabaya rabaya shakanararararabaya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Tuhan sama-sama. Orabaya shandararararabaya rabaya. Hindararararabaya shakanarabaya rabaya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Orabaya shandararararabaya shandararararabaya rabaya rabaya rabaya. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Yesus. Orabaya shandararararabaya rabaya. Inarabaya shandararararabaya rabaya.
Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Hanya Engkau di hidup
Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan hari ini, tepat di minggu terakhir di tahun 2020, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semuanya hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah hari ini kami mau dengar tuntunan Tuhan. Biarlah hari ini kami mau terus hidup dalam tuntunan-Mu. Biarlah kami berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan jangan biarkan kami jauh dari kasih-Mu. Tapi mari terus dekap kami, dekap erat. Sehingga kami terus menerima berkat-berkat berkelimpahan yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, apa kabarnya hari ini? Bulan Desember adalah bulan yang penuh kasih. Dan saat ini kita sudah berada di minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan saya percaya ketika kita bersukacita, maka kuasa Tuhan akan terus dinyatakan di dalam rumah-rumah kita. Dan tidak terasa juga saudara, kita sudah hampir 10 bulan melakukan ibadah online. Tapi biarlah sukacita kita di rumah-rumah, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah hidup dengan integritas. Di tahun 2021, tuntunan bagi gereja kita adalah the year of integrity. Dan biarlah saudara hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang penuh dengan integritas, dengan hidup takut akan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Nah saudaraku, pernahkah engkau mendengar kisah besar tentang pembangunan tembok raksasa yang terkenal dengan nama The Great Wall? Pembangunan tembok raksasa ini diperlukan waktu ratusan tahun karena panjangnya 6.400 km dan tingginya 8 meter. Bahkan lebar di bawahnya itu 5 meter dan lebar di bagian atasnya 8 meter. Jika kita membayangkan tembok raksasa ini memang benar sangat besar gitu saudara ya. Dan tembok ini saudaraku waktu itu dibuat tujuannya adalah untuk mencegah serbuan dari bangsa Mongol pada waktu itu. Jadi bagi orang yang hidup pada waktu itu, tembok ini terlalu tinggi untuk dapat dipanjat dan terlalu tebal untuk didobrak. Nah saudaraku, inilah yang membuat orang-orang yang tinggal di dalam tembok itu merasa aman. Namun saudaraku, sangat heran karena sepanjang sejarah ratusan tahun setelah tembok ini berdiri,
ternyata orang-orang yang ada di sana telah diserang selama 3 kali oleh ribuan musuh yang masuk tanpa merobohkan dan memanjat tembok. Mereka masuk, saudaraku, melalui pintu utama dengan cara menyuap penjaga pintu gerbang dengan sejumlah uang dan wanita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata tanpa sebuah integritas para penjaganya, kekuatan tembok besar yang luar biasa dalam melindungi dan menyelamatkan jiwa-jiwa manusia tidak akan berarti apa-apa. Nah, hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan. Sama seperti tembok besar ini, kekuatan Injil untuk menyelamatkan jiwa manusia tidak akan berarti apa-apa jika orang-orang Kristen yang dipercayakan Injil oleh Tuhan hidup tanpa memiliki integritas. Tahun 2021 adalah tahun bagi gereja kita, adalah tahun yang penuh dengan integritas. Jadi artinya, saudaraku, integritas ini berbicara orang yang hidupnya tidak bercela di hadapan Allah, yang bersih kelakuannya tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Tahun di mana anak-anak Tuhan dan orang percaya mereka memiliki pribadi yang hidup selaras dengan dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam perbuatan, serta perkataan. Nah, saudaraku, segala semuanya ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi apa yang kita lakukan di tempat umum harus sama ketika kita sedang berada sendirian. Nah, saudaraku, Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas itu pasti memiliki hubungan atau pergaulan yang erat dengan Tuhan. Seperti misalnya adalah Nuh, Abraham, Daniel, dan Yusuf. Kalau kita lihat, mereka selalu berusaha hidup benar. Mereka mau terus belajar dan menjadi pelaku firman yang setia. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari-hari ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk kita memiliki kehidupan kerohanian yang berintegritas. Ada 3 hal, saudaraku, yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah integritas berarti kejujuran. Kita akan belajar dari satu kisah tokoh dalam Perjanjian Lama, namanya adalah Yusuf. Di dalam Kejadian pasalnya ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, di situ dikisahkan ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar. Saudara, kita semua tahu kisahnya, bahwa ketika Yusuf bekerja di sana, Yusuf diganggu oleh istri Potifar. Karena apa, saudara? Saat Yusuf bekerja di sana, ya, Kejadian 39 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan saudara, kita tahu waktu itu istri Potifar mengganggu Yusuf. Lalu Yusuf berkata di ayatnya yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Haleluya. Dan saudara, berkat integritas Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan asetnya. Sebenarnya saudara, dengan kekuasaan yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang.
Namun karena rasa hormatnya kepada istri majikannya dan rasa hormatnya kepada Tuhan, maka ia memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Nah saudaraku, mari kita renungkan apa artinya integritas adalah sebuah kejujuran. Seberapa sering kadang kita meremehkan atau mengesampingkan integritas dalam pengambilan keputusan? Maukah kita mengorbankan tawaran atau jalan pintas yang tampaknya menggiurkan demi menyelamatkan masa depan kita? Ataukah kita lebih mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberi dampak buruk di kemudian hari? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau setiap pagi Anda boleh bangun, bernafas dan beraktivitas, artinya Anda masih diberi kesempatan menjalani hidup yang lebih baik. Jadi gunakan itu dengan mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, lalu yang kedua saudara, integritas berarti berkomitmen. Kalau tadi kita lihat cerita tentang Yusuf, saat ini kita lihat sama-sama tentang kehidupan Daniel. Yang kedua adalah integritas berarti komitmen. Di kitab Daniel 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Sungguh indah sekali saudaraku ayat firman Tuhan ini. Saat itu posisi Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan Media Persia dan membuat banyak pejabat lain iri dan tidak senang. Untuk menjatuhkan Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan perintah terkait larangan ibadah kepada siapapun kecuali kepada raja. Namun saudaraku yang terkasih, Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas. Ia teguh memegang komitmennya untuk tetap berdoa kepada Tuhannya dan tidak menyembah kepada berhala. Bahkan saudaraku, kita tahu kisahnya saat Daniel dan teman-temannya dimasukkan ke dapur perapian pun, itu tak dapat menggoyahkan hati dan imannya kepada Tuhan. Bahkan ia berani berkata dalam Daniel pasal yang ketiga, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini seperti apa yang disaksikan oleh papa saya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa papa saya positif terkena COVID. Jadi nggak cuma papa dan mama, saudara. Ya, jadi kami anak-anaknya sempat bingung gitu karena papa dan mama ada di Semarang dan anak-anak sudah berada di luar kota semua. Tapi waktu kemarin papa saya sudah menelpon saya dan dia bercerita bahwa mereka sudah bisa melewati masa karantina, isolasi mandiri selama 14 hari dan sudah swab dan hasilnya adalah negatif. Puji Tuhan.
Tapi yang indah saudaraku ketika papa saya berkata, bersaksi bahwa pada waktu dia divonis, dia menerima hasil swab bahwa hasilnya adalah positif terkena COVID. Papa saya langsung ambil waktu untuk berdoa. Dan ayat firman Tuhan yang didapat oleh papa saya adalah seperti ayat firman Tuhan yang didapat oleh Daniel ini saudara. Ya. Jadi ketika itu papa saya berkata, kalau Tuhan mau sembuhkan saya, itu adalah perkara yang sangat gampang gitu kata papa saya. Tapi papa saya berkata gini, Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupku sampai akhirnya aku tidak akan menyangkal iman dan aku akan tetap percaya dan bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Saudaraku, waktu saya mendengar kesaksian papa saya melalui telepon, hati saya bersuka cita saudara. Karena warisan iman yang diberikan papa saya kepada anak-anaknya, kita pun percaya hari-hari ini. Integritas adalah ketika iman kita bisa berkata, meskipun Tuhan belum menolong saya hari ini, saya akan tetap beribadah dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin saudaraku, engkau hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan. Engkau tidak memiliki pekerjaan. Mungkin karena adanya pandemik ini, engkau mengalami positif COVID. Engkau sedang berjuang untuk kesembuhan dari sakitmu. Sedang bergumul untuk pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga. Tapi saya mau katakan hari ini, percayalah, Tuhan tidak pernah menutup mata atas pergumulan kita. Tuhan hanya ingin kita tetap setia beribadah, taat kepada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan dibuat Tuhan memiliki iman seperti Daniel. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Saudara, ayat ini ditulis oleh Habakuk. Jadi Habakuk ini dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinan. Situasi sulit yang dihadapinya seperti penindasan, ketidakadilan dan kekerasan tidak membuat ia meninggalkan Allahnya. Bahkan dari mulutnya keluar kata-kata yang positif, bukan hujatan kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, yang ketiga, arti integritas adalah apa yang diucapkan sama apa yang ada di dalam hati. Saya berdoa hari ini di akhir tahun 2020 kita tetap mampu bersukacita di dalam Tuhan. Meski situasinya sedang tidak baik, pandemik ini tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi saat ini terjadi saat kita, Tuhan mau untuk kita bangkit, untuk kita terus memuji Tuhan. Meski pandemik ini tidak tahu kapan berakhirnya, Tuhan mau kita setia. Dari mulut kita keluar sorak-sorai, ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga saat kita masuk tahun 2021, kita masuk dengan kesungguhan hati, dengan kemenangan, karena penyertaan Tuhan nyata atas kita. Haleluya! Kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu adalah nikmat kesenantiasa.
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah ketika kami berdoa, kami mengangkat tangan kami, ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika kami masuk tahun 2021, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Biarlah kami terus ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tahun 2021, biarlah kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Bahkan kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami ada dalam aniaya, kami ada dalam penderitaan, dalam pergumulan, kami tahu bahwa hidup kami disertai oleh Tuhan. Maka engkau yang ada di rumah-rumah saudara, mari bukalah kedua tanganmu. Biarlah Tuhan hari ini mengurapi engkau, membuat engkau menjadi kuat, membuat engkau menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Dan percayalah hari-hari ini, Tuhan ada di rumah-rumahmu. Tuhan ada bagi keluargamu. Dan akan terus membawa engkau naik, akan terus membawa engkau menikmati segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, bersama kita berkata, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.